Oke, itu ternyata menarik itu. Jadi kata sasua itu ada banyak hal yang belum pernah kita tahu kalau nggak kita baca kamus gitu kan. Kemudian di Yosua 1 ayat 1, nah ini kemarin saya lihat Mose dan Musa. Kalau di ini ya, diberanikan Yosua gitu. Nah di Yunani LXX jadi Septuaginta itu Yesoi. Tidak ada Yosua di situ, Yesoi. Makanya nanti di Ibrani 4 ayat 8 itu PB ya ini. Jadi kata Yosua ditulis sebagai Yesus ternyata. Itu. Jadi ternyata di PL itu Yesua ya Yesus. Yehosua itu Yesus, Yesoi. Nah di Bizantium kata Yesau, Yesus itu ini. Bedanya di belakangnya aja, U aja. U sama I. Yesau ini di PL Yesoi. Gitu. Nah kemudian di KJV 1611 Yesus, tapi aslinya itu Yosua. Di terjemahan modern semua menggunakan Yosua. Gitu ya. Bahkan LI pun menuliskan Yosua bukan Yesus. Gitu. Jadi artinya ini hal penting bahwa sejak dulu para penerjemah ketika menuliskan Yehosua, dia menuliskan sebagai Yesus ketika menggunakan bahasa Yunani. Jadi kalau saya bilang Yesus ya saya sama dengan saya mengucapkan Yesua dalam bahasa Ibrani. Karena kata Yesus itu dalam faktanya dalam sejarah terjemahan adalah terjemahan dari kata Yehosua. Terbukti dari PL ya Yosua 1:1 PL Yunani, kemudian di PB pun sama gitu ya. Ternyata Yosua itu dalam teks Yunani dituliskan sebagai Yesus. Sehingga penerjemah KJV tahun 1611 dan 1769 dia menuliskan kata Yesus gitu. Nah, puji Tuhannya mereka salah konteks. Harusnya mereka nulisnya Yosua ben Nun, kata Yesua di sini. Tapi mereka mengira kata itu adalah Yesus Kristus, sehingga karena gelarnya tidak ada, hanya ditulis sebagai Yesus, mereka mengira Yesus ini adalah Yesus Kristus. Padahal Yesus ben Nun gitu ya. Yesusnya Nun, anak Nun. Bukan Yesus Kristus, Yesua Masiah gitu. Nah, ini pemahaman yang sering keliru. Seakan-akan Yesus itu nama asli. Karena secara fakta sejarah itu bukan nama asli, melainkan nama terjemahan. Nah, itu nanti kalau dalam pelayan pelepasan barulah berguna. Terutama kalau kita nanti ketemu roh-roh yang menyebut diri Yesus gitu ya. Artinya kan itu Yesus palsu. Nah, barulah kita akan melihat ini pentingnya kita mengenal nama Ibrani. Kemudian kalau yang pernah ikut di ya mungkin retreat ini ya Indri ya. Jadi setan tidak bisa mengucapkan nama suci, itu tidak bisa. Nama Ibrani lah gitu. Jadi kalau dia mengaku sebagai Yesus dia bisa. Tapi kalau dia mengaku sebagai Yesua tidak bisa gitu. Karena ini teori saya gitu ya. Dan ada buktinya juga bahwa memang setan tidak mungkin mengakui Yehu itu sebagai Sua, sebagai Sa, Yasa yang menyelamatkan. Karena dia sendiri akan tampil sebagai akulah juru selamat gitu. Jadi secara teori memang mustahil bagi setan untuk menyebut dirinya Yesua. Kalau dia menyebut dirinya Yesus bisa, karena di kamus Yesus itu tidak punya makna. Kalau kamus lihat nama Yesus selalu diarahkan ke Yesuanya. Kata Yesus sendiri tidak punya makna. Karena sejarahnya memang kata Yesus ini kata terjemahan, serapan. Sama seperti kalau kita nyebut sopir, itu kata serapan, nggak ada maknanya dalam bahasa kita. Karena itu ambil dari bahasa asing. Gitu. Nah, cara ngertinya ya kita cari bahasa asingnya, sumbernya itu kata sopir itu dari apa. Ya ternyata memang ya seperti sopir pemahaman kita, yaitu pengendara atau driver mobil. Gitu. Kira-kira seperti itu.